menyetujui ini semua, berarti kalian memberikan pintu lebar-lebar bagi para perampok untuk merampok, menjarah, membegal uang negara sampai 405 triliun rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi, Edi Mulyadi. Kemarin tanggal berapa? 12 ya? 13 lupa saya. Tapi kemarin lah, Mei kemarin banget. Itu DPR mengetuk palu sama pemerintah mengesahkan Perpu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang gampang disebutnya sebagai Perpu Corona. Benar sekalian, tahukah kita bahwa inilah sebuah tragedi yang sangat besar. Bagaimana mungkin sebuah perpu yang diajukan oleh pemerintah yang isinya satu, mengamputasi kewenangan DPR untuk menyusun budget atau anggaran. Dua, mengamputasi kewenangan DPR untuk menjadi pengawas kinerja eksekutif. Dipangkas, dilucuti, diprotoli, dan DPR mengetuk palu menyetujui. Gila, itu disebut sebagai bunuh diri sebetulnya. Ini leher saya, tolong dipotong. Kita tahu tugas DPR itu ada 3. Satu, membuat budget bersama pemerintah, mengawasi pemerintah, satu lagi membuat legislasi undangan. Jadi bahkan yang ketiga pun dengan perpu ini, hak-hak perundangan DPR pun dicabut. Kenapa? Karena penyusunan APBN itu diketuk dengan undang-undang. Dalam perpu ini ada pasal-pasal yang memberikan hak pemerintah untuk menyusun anggaran sendiri. Menambah, ada namanya anggaran untuk percepatan pokoknya penanganan corona sampai 405,1 triliun. Di pasal 27 itu juga ada pasal yang memberikan hak imunitas kekebalan hukum bagi para pejabat di lingkungan KKSK, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, LPS, OJK untuk tidak bisa dituntut secara hukum. Karena apa? Karena biaya yang keluar selama penanganan corona ini itu tidak dianggap sebagai kerugian negara, tapi sebagai biaya ekonomi. Beda. Tapi kita juga tahu persis bahwa Perpu ini sudah mengamputasi hak dan kewenangan BPK untuk melakukan audit terhadap keuangan negara, penggunaan uang negara. Karena di pasal itu juga, pasal 27 itu juga disebutkan bahwa apa yang ada dalam pelaksanaan sini tidak bisa dibawa ke dalam ranah hukum, baik pidana maupun perdata. Tidak bisa dibawa ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. DPR bersama pemerintah memutuskan setuju dengan Perpu ini. Ini sebuah perampokan. Bunuh diri, silakan kalau DPR mau bunuh diri, bunuh diri lah. Tapi dengan Anda kalian menyetujui ini semua, berarti kalian memberikan pintu lebar-lebar bagi para perampok untuk merampok, menjarah, membegal uang negara sampai 405 triliun rupiah melalui Perpu yang sekarang sudah menjadi undang-undang. Padahal semua ahli, semua pakar hukum, orang-orang yang paham dengan masalah seperti ini mengatakan ini inkonstitusional, ini penjarahan, ini pembegalan, ini perampokan uang negara. Jadi gimana? Rakyat bisa apa? Nanti kalau saya ngomong ini nanti sahabat dituduh memprovokasi. Karena undang-undang yang diputuskan oleh DPR dan pemerintah itu mengikat seharusnya. Dengan syarat sebetulnya ada asas keadilan di sana, ada hati nurani di sana. Karena namanya keadilan dan nurani sesungguhnya di atas aspek hukum, aspek legal. Buat apa hukum, peraturan perundangan kalau disusun mengabaikan dan merampas keadilan, menzalimi rakyatnya? Bayangkan di tengah musibah seperti ini, ketika corona merebak belum lagi selesai, justru nafsu untuk menjarah uang negara bersama-sama secara berjamaah mereka langgengkan, mereka beri pintu lebar-lebar. Saya nggak tahu, cuma apa? Nggak tahu, ini nggak tahu. Apakah rakyat akan bergerak, marah? Aduh, saya nggak bisa mengikutnya lagi. Tapi mungkin yang bisa saya lakukan, kita berdoa, ya Allah, sudah demikian hancurkah,
Sudah demikian rusakkah nurani para elit bangsa ini ya Allah, sehingga mereka tega membuat peraturan perundangan yang menyengsarakan rakyat kita, menjarah uang rakyat. Ya Allah, jika ini benar yang seperti itu yang kami duga, maka hancurkan mereka ya Allah. Hancurkan mereka, hina mereka, binasakan mereka ya. Kami rakyat tidak bisa apa-apa, tidak berani apa-apa bertindak. Baru bersuara sedikit saja dicomot dengan undang-undang ITE lah, penyebaran kebencian lah, menyebar hoax lah dan sebagainya. Kami pasrahkan pada Engkau ya Allah. Engkau yang maha berkenan, Engkau yang maha berkuasa. Tapi di sela-sela itu, sebagai rakyat, saya ingin mengetuk sedikit saja barangkali di hati kalian, di para elit, di kaum Senayan sana, ya, di istana sana, di kementerian sana. Pakailah nurani kalian sebelum nurani benar-benar mati. Negeri ini dibangun, diperjuangkan, direbut dari penjajah oleh para pahlawan kita, dibentuk untuk mensejahterakan seluruh rakyat, bukan melayani kalian, memberi karpet mengalah kalian untuk berpesta pora dengan menggunakan membegal uang rakyat. Sedangkan semua itu ada tanggung jawabnya, semua itu akan diminta tanggung jawabnya. Kalau di pengadilan dunia kalian bisa berkelit, berkong-kali-kong dengan aparat hukum, tapi di dunia, di akhirat sana, yang saya yakin betul kalian orang beragama, yakin dan percaya ada akhirat, itu semua yang minta dan azab Allah sangat betul. Astagfirullahaladzim. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.